أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika telah ditetapkan oleh Tuhanmu, telah ditetapkan oleh Allah, jika kamu bersyukur la azidannakum, benar-benar sungguh aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Sedangkan hamba yang bersyukur adalah hamba yang menggunakan nikmatnya Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang menggunakan nikmatnya Allah untuk mencari ridhonya Allah. Hamba yang menggunakan nikmatnya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya hamba yang bersyukur. Jadi nikmat Allah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya hamba yang kufur adalah yang menggunakan nikmatnya Allah untuk maksiat kepada Allah. Jadi mendapatkan nikmat justru digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Sedangkan ibadah yang paling afdal adalah mengkaji ilmu agama, karena kita diciptakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling afdal adalah mengenal kepada Allah, mencari ilmu untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak ibadahnya kepada Allah tapi kurang kenal kepada Allah, ini kurang afdal, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan para sahabat ada yang menafsirkan liya'budun, maknanya adalah liya'rifun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ma'rifah, liya'rifun. Apa itu ma'rifah? Mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang kenal kepada Allah otomatis takut kepada Allah.
Hamba yang mengenal kepada Allah otomatis ya taat kepada Allah ya. Hamba yang kenal kepada Allah pasti akan mencintai Allah, akan taat, tunduk, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang tidak taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak cinta kepada Allah karena belum kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling afdal adalah mengkaji ilmu agama untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qala al-musannif hafizahullahu. Kita melanjutkan kajian kita. Yang pertama adalah rukun, penjelasan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa makna ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini telah kita kaji. Lalu yang berikutnya, faslun i'lam anna syahadataini tadammanata jami'al aqaid allati yalzamul mukallafa ma'rifatuha fi haqqillahi ta'ala wa rasulihi. Ketahuilah bahwa dua kalimat syahadat, di dalam dua kalimat syahadat terkandung di dalamnya semua akidah. Akidah itu keyakinan yang harus kita yakini. Jadi di dalam dua kalimat syahadat ada semua akidah yang harus kita yakini, yang diharuskan bagi setiap mukallaf, orang yang baligh dan berakal untuk mengetahuinya. Baik itu akidah di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di dalam haknya para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang harus kita yakini terhadap sifatnya Allah dan sifatnya para utusan Allah. Wahia khamsuna akidatan, yaitu yang jumlahnya adalah 50 akidah, 50 keyakinan. Ihda wa arba'una fi haqqihi ta'ala, yang 41 di dalam haknya Allah. 41 akidah, keyakinan di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 41 itu isyruna minha wajibatun la yutasawwaru fil adli adamuha. Yang 20 adalah sifat yang wajib bagi Allah. Apa itu wajib? Wajib di dalam ilmu tauhid lain dengan wajib dalam ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu fikih, wajib itu yang harus dilakukan. Jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Tapi kalau wajib dalam ilmu tauhid itu maknanya apa? Pasti ada. Sesuatu yang pasti ada, itu namanya sifat wajib. Lawannya adalah, kalau dalam ilmu fikih, lawan katanya adalah haram, ya kan? Haram itu yang dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, wajib itu lawan katanya adalah mustahil. Jadi wajib itu yang pasti ada, sifat mustahil yang tidak mungkin ada. Makanya dari 41 sifatnya Allah ada 20 sifat yang wajib. La yutasawwaru fil aqli adamuha, tidak terbayangkan di dalam tidak terbayangkan di dalam akal tidak adanya. Itu adalah sifat wajib, tidak tergambar di dalam akal tidak adanya. Maknanya pasti ada, gak mungkin tidak ada. Wa isyruna mustahilatun la yutasawwaru fil aqli wujuduha, dan yang 20 adalah sifat mustahil. Sifatnya Allah yang 20 adalah sifat yang mustahil. Apa itu? Tidak tergambar di dalam akal adanya. Maknanya nggak mungkin ada, ya, pasti tidak ada, itu mustahil. Wa wahidatun jaizatun, dan yang satu sifat adalah sifat yang jaiz. Apa itu sifat yang jaiz? Yutasawwaru wujuduha wa adamuha,
tergambarkan, terbayangkan adanya dan tidak adanya. Maknanya bisa ada, bisa tidak ada. Jadi sifat Allah ada 41. Yang 20 pasti ada, sifat wajib. Yang 20 mustahil, yang nggak mungkin ada. Dan yang satu adalah sifat jaiz, bisa ada, bisa tidak ada, ya. Lalu wasifatul wajibatu tanqasimu ila arba'ati aksamin. Lalu dijelaskan bahwa sifat Allah yang wajib yang 20 terbagi di dalam 4 bagian. Jadi 20 sifat Allah yang wajib yang harus dikaji adalah 20 sifat. Sifat 20 yang wajib terbagi kepada 4 bagian. 20 sifat Allah yang wajib yang pasti ada. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Yang menunjukkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dikaji. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan kekurangan pada zatnya Allah, mensucikan Allah dari semua yang tidak layak di dalam sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sifat salbiyah. Lalu yang ketiga adalah sifat ma'anin. Sifat ma'anin adalah sifat kesempurnaan pada zatnya Allah, ya, sifat yang menunjukkan kesempurnaan pada zatnya Allah. Lalu sifat ma'nawiyah adalah sifat yang ada di dalam sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani lalu keadaannya bagaimana, itu adalah sifat ma'nawiyah. Jadi hasil dampak keadaan daripada sifat ma'ani itu namanya sifat ma'nawiyah. Nanti akan dijelaskan. Adapun fan nafsiyah wahidatun, ya. Sifat nafsiyah itu hanya satu. Apa itu? Yaitu wujud. Sifat Allah yang pertama yang wajib adalah wujud, ya. Allah itu wujud. Allah itu maha ada, ya. Ai kaunullahi ta'ala maujudan, keadaannya Allah itu adalah maujud. Allah itu maha ada. Wa dalilu ala wujudihi wujudu hadhil kainat, dan dalil yang menunjukkan adanya Allah adanya ciptaan, adanya alam semesta. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya, mana buktinya adanya Allah, mana saya mau lihat, ya, saya mau meraba, saya mau merasakan, itu namanya orang yang gak beriman, gak tahu sifatnya Allah, ya. Karena sifatnya Allah itu lain dengan sifatnya makhluk. Kalau mau dilihat, ya, yaitu nama sama seperti manusia, sama seperti hewan, sama seperti makhluk, ya. Sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk. Kalau mana buktinya adanya Tuhan? Kalau dilihat berarti bukan Tuhan namanya, ya. Karena sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk, sifatnya Tuhan lain dengan sifatnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nggak bisa disamakan. Seperti mana buktinya adanya si fulan, mana buktinya ada bangunan ini, mana buktinya ada sesuatu, itu baru diperlihatkan, ada buktinya kelihatan. Tapi sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk, ya. Jadi dalil buktinya adanya Allah subhanahu wa ta'ala adanya ciptaan Allah. Minal ardi, adanya bumi, wasamawat, langit-langit, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, min ajaibil makhlukat, daripada keajaiban-keajaiban makhluk, wa badail masnuat, dan ciptaan-ciptaan yang mengagumkan yang sebelumnya tidak ada. Isla budda li hadhihi san'atil ajibah min sani, karena pasti harus adanya ciptaan yang mengagumkan ini menunjukkan ada yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadzal bina'il muhkam min banin hakim,
Adanya bangunan yang kuat menunjukkan ada yang membangunnya yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayustadallu bidzalika ala khaliqiha wa mujidiha, dan itu menunjukkan ada yang menciptakannya, ada yang mewujudkannya, wa huwa, yaitu Allahul Qadirul Alim, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui. Misalnya adanya bangunan ini ada bangunan, ada pintunya, ada jendelanya, ada lampunya, ada ya. Lalu ada orang yang mengatakan, ini bangunan nggak ada yang bangun, ada dengan sendirinya, langsung ada. Ini namanya orang nggak berakal, orang gila namanya orang seperti ini. Ya, ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang bangun. Ya, ada arsiteknya. Ya, ada bahan-bahan yang dibuat dan lain sebagainya. Apalagi bumi dan langit, apalagi matahari, bulan, bintang, ya, yang beredar secara teratur, ya, dengan aturan, dengan tertib. Ya, bumi sekali putar sehari semalam. Ya, bulan mengitari bumi sekali dalam hijriyah sebulan. Ya, bumi mengitari matahari sekali putar 1 tahun dalam hitungan Masehi. Ya, itu baru satu planet. Ada berapa banyak planet yang mengitari matahari? Apalagi matahari itu adalah bintang, yang paling dekat itu adalah matahari. Apalagi jumlahnya bintang miliaran, setiap bintang itu ada planet yang mengitarinya. Ya, miliaran. Itu baru satu satu galaksi. Ya, kumpulan galaksi. Nanti ada galaksi yang lain, ya. Ini kita berada di Bima Sakti, ada Andromeda dan lain sebagainya. Ini semuanya menunjukkan ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin, enggak masuk akal kalau ada dengan sendirinya. Manusia, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, di dalam segala penjuru, bahkan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi nyata bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalil bukti adanya Allah, adanya makhluk Allah, adanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, bergantinya malam dan siang dengan teratur, ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, dan perahu yang mengalir di lautan bermanfaat untuk manusia. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan apa yang Allah turunkan dari langit, dari awan, ya, air hujan, sehingga Allah hidupkan tanah yang sebelumnya mati, dihidupkan oleh Allah sesudah mati. Ya. Wa batha fiha min kulli dabbatin, dan Allah sebarkan dengan segala jenis hewan-hewan. Tanah yang tadinya gersang, yang tadinya mati, kering, lalu Allah hidupkan dengan diturunkan air hujan. Yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak binatang, hewan-hewan, ya. Ini semuanya yang menyebarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifir riyahi was sahabi, dan berhembusnya angin dan awan, al-musakhari baina samai wal ardi, yang dikendalikan antara bumi dan langit, ya, cuaca, ya. La ayatil liqaumi ya'qilun, itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, khusus bagi orang yang berakal. Kalau orang ingin mengikuti akalnya, maka pasti yakin bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang pintar tapi nggak berakal.
Kadang ada profesor, ya, ada orang yang pintar, orang pejabat dan lain sebagainya, tapi nggak berakal. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran menceritakan ahli neraka itu nanti akan berkata, orang-orang yang di dalam api neraka itu akan berkata, seandainya kami dahulu mendengar dan berakal, kami nggak akan menjadi ahli neraka. Jadi ahli neraka mengakui dahulu tidak berakal, padahal banyak ahli neraka seorang pintar, pejabat, ya, profesor dan lain sebagainya, seolah ke sekolahnya tinggi. Ya. Dahulu Abu Jahal, tahu kan Abu Jahal? Ya, terkenal itu Abu Jahal, artis paling terkenal. Ya. Abu Jahal musuhnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelumnya Abu Jahal itu namanya Abul Hikam, orang yang cerdas, orang pintar. Abu Jahal itu, ya, bahkan di Mekah dahulu itu ada Darun Nadwah, istilahnya MPR-nya, DPR-nya. Itu yang boleh ikut rapat hanya orang-orang yang umurnya 40 ke atas. Abu Jahal dahulu sebelumnya belum umur 40, masih muda, udah boleh ikut. Karena apa? Pinternya, cerdasnya Abu Jahal. Ya. Akan tetapi padahal profesor itu Abu Jahal, orang pinter, orang cerdas. Ya. Akan tetapi ketika tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah seorang nabi, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti akalnya. Yang diikuti adalah nafsunya. Kalau saya ngikutin Nabi Muhammad, saya akan kalah saing. Saya otomatis harus nunduk, ya, derajat saya menurun. Abu Jahal merasa dirinya derajatnya tinggi, nggak mau kalah saing, ya, seperti itu. Ya, sehingga mengikuti hawa nafsu, ya, tidak mengikuti akalnya, padahal pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Makanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu namanya orang yang jahil. Orang jahil yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, nggak mengikuti akalnya. Ya. Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti akal. Akal itu maunya selalu tunduk kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah. Nafsu maunya bebas, maunya seenaknya, semaunya, ya, maunya, ya, melanggar perintahnya Allah. Itu kemauan hawa nafsu, ya. Makanya Allah jelaskan ini semuanya ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau ingin mengikuti akalnya, tahu ini semuanya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat nafsiyah yang menunjukkan adanya Allah, yaitu sifat wujud. Lalu yang kedua adalah wasifatus salbiyah khamsatun, ya, sifat salbiyah yang meniadakan kekurangan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ada 5. Ya, wahia yang pertama adalah al-qidamu. Al-qidam, qidam itu maknanya qadim, dahulu. Kalau pada makhluk, pada kita, dahulu itu berarti waktu yang sudah lama lewat. Tapi kalau bagi sifatnya Allah, dahulu itu maknanya apa? Allah maha dahulu, maha qidam, maha qadim, maknanya tidak ada awalnya. Allah itu tidak ada awalnya. Kalau makhluk, semua makhluk ada awalnya. Tadinya semuanya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama al-qidamu, Allah maha dahulu, maknanya tidak ada awalnya. Al-baqa'u, yang kedua al-baqa', Allah maha kekal. Apa maknanya Allah maha kekal? Tidak ada akhirnya, ya. Kalau kita ada akhirnya, bakal mati, namun dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa mukhal, adapun makhluk nanti, manusia dan jin nanti di hari akhirat setelah dibangkitkan oleh Allah itu kekal,
tapi bukan maha kekal. Kalau Allah maha kekal, maknanya tidak ada yang mengkekalkan Allah. Makhluk nanti di hari akhirat kekal karena dikekalkan oleh Allah. Ahli surga kekal di dalam surga selama-lamanya, khalidina fiha. Ya, ahli neraka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, sifat salbiyah adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah salbiyah yang ketiga adalah berlainan sifatnya Allah dengan sifatnya hawadis. Hadis itu maknanya yang baru. Makhluk itu namanya hadis. Apa artinya baru? Kita ini semuanya baru. Maknanya apa? Tadinya enggak ada lalu ada. Itu namanya baru. Allah bukan baru, Allah dahulu, tidak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya, ya. Jadi sifatnya Allah lain dengan hadis yang baru, maknanya sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk. Ini poin yang paling penting yang harus kita yakini. Jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk dalam hal apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berfirman, tidak ada yang seperti Allah sesuatu sedikit pun, kata Allah. Syai' itu sesuatu yang paling kecil. Tidak ada sesuatu yang paling kecil yang sama dengan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah menyamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluk, ya. Makanya apapun yang terlintas di dalam hati kita, bagaimana Allah tidak seperti itu. Mengapa? Yang terlintas dalam hati kita itu makhluk, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah lain dengan sifatnya makhluk, ya. Makanya jangan pernah menyamakan, ya, sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Allah berdiri, Allah duduk, Allah di atas, ya. Nah, nanti akan kita kaji, ya. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala bergerak, diam, ya. Itu semuanya sifatnya makhluk. Lalu bagaimana Allah? Itu namanya zatnya Allah. Wallahu a'lam. Kalau zatnya Allah nggak bisa kita capai dengan akal pikiran kita. Yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah. Zatnya Allah, wallahu a'lam. Misalnya, ya, Allah sifatnya lain dengan sifatnya makhluk. Makhluk itu, ya, Allah itu sifatnya bagaimana? Nggak bergerak dan juga nggak diam. Nah, kita nggak bisa bayangin gimana nggak bergerak dan juga nggak diam, ya. Sesuatu kalau nggak diam ya bergerak, kalau nggak bergerak ya diam. Ya, bagaimana nggak bergerak nggak diam? Ya, itu sifatnya makhluk. Kalau nggak gerak atau diam, Allah nggak gerak dan juga tidak diam. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu namanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dilarang dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatafakkaru fil khaliq, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Ya, pikirkan ciptaannya Allah, jangan memikirkan yang maha pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memikirkan Allah tidak bisa dicapai oleh akal kita. Tapi yang kita pikirkan ciptaannya Allah, tafakur bagaimana kuasanya Allah di dalam menciptakan alam semesta. Itu yang menambah dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsihi. Dan yang keempat, sifat salbiyah adalah berdiri sendiri. Qiyamuhu bi nafsi, Allah maha berdiri sendiri. Apa maknanya maha berdiri sendiri? Tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta, kata Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah di langit, langit itu ciptaan Allah bukan kira-kira? Langit itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, ya. Kalau Allah di langit berarti Allah membutuhkan langit, membutuhkan ciptaannya. Nah, sekarang pertanyaan kita, langit kan ciptaan Allah, ya. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Iya kan?
Kalau orang mengatakan Allah di langit, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Langit kan tadinya nggak ada. Masa Allah pindahan ke langit? Itu sifatnya makhluk, ya. Nah, jadi sifatnya Allah sama sebelum menciptakan langit dan setelah menciptakan langit. Di mana? Wallahu a'lam. Ya, itu zatnya Allah, ya. Allah di atas, hati-hati, ya. Kalau atas di sini kedudukannya di atas, itu benar. Allah kedudukannya di atas. Tapi kalau tempatnya Allah, zatnya di atas, atas itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah atas itu tadinya nggak ada, lalu diciptakan oleh, sebelum adanya atas, Allah di mana? Ya kan? Ke atas, bawah, kanan, kiri, depan, ruang, tempat, waktu, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan apapun ciptaannya, justru apapun ciptaannya yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang mengatakan Allah di mana-mana. Di kamar mandi ada nggak kira-kira? Kacau seperti ini, ya, imannya, ya. Kalau maknanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu di mana-mana, itu benar, ya. Kalau maknanya Allah Maha Kuasa segala sesuatu di mana-mana, itu baru. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Oh, ini salah seperti ini. Ya, di mana Allah? Wallahu a'lam. Itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah. Wal wahdaniyah, yang kelima sifat yang salbiyah adalah wahdaniyah, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa pada zatnya, maknanya tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Allah Maha Esa pada sifat, nggak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Dan Allah Maha Esa pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya Allah. Perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah menciptakan apa yang kamu lakukan. Apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah. InsyaAllah yang lain kita kaji lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah jadikan kita hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.